Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Pemerintah baru aja nih ngerilis cetak biru baru yang bakal mengubah cara kita semua ngelihat keamanan di sekolah. Ini bukan cuma soal aturan loh, tapi lebih ke gimana sih sebenarnya perasaan kita dan anak-anak kita pas masuk gerbang sekolah. Oke, coba kita mulai dari pertanyaan ini deh. Kalau dengar kata sekolah aman, apa sih yang pertama kali kepikiran sama Anda? Pagar tinggi? Satpam? Mungkin itu ya, tapi emangnya cuma itu aja cukup? Nah, ternyata nih, menurut pedoman baru ini, semua itu belum cukup. Konsepnya sekarang diperluas. Bukan lagi sekedar aman, tapi jadi aman dan nyaman. Ini tuh pergeseran yang gede banget loh dalam cara kita ngelihat lingkungan belajar. Selama ini kan kebanyakan kebijakan sekolah itu fokusnya gimana cara nanganin kekerasan setelah kejadian. Nah, kerangka kerja yang baru ini pendekatannya beda banget. Jadi, ini nih poin pentingnya. Kita geser dari yang tadinya cuma mademin api, jadi membangun lingkungan yang tahan api dari awal. Ibaratnya gitu, tujuannya udah bukan lagi sekedar nanganin kasus per kasus, tapi gimana caranya kita secara aktif ngebangun ekosistem yang suportif buat mencegah itu semua terjadi. Dan ide besar ini punya nama Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Nah, ini dia nih konsep inti yang bakal kita kupas tuntas bareng-bareng. Nah, yang menarik banget itu definisi resminya. Ini bukan lagi soal daftar dilarang ini, dilarang itu, tapi lebih ke gimana cara membangun nilai, sikap, dan kebiasaan. Dan coba deh perhatiin, cakupannya itu luas banget, dari urusan spiritual sampai keamanan digital. Dan inilah cetak birunya, visualisasinya. Diagram ini ngejelasin banget gimana semua elemen itu nyambung. Jadi, di paling bawah itu ada asas fundamentalnya. Nah, itu yang nopang 4 pilar utama pemenuhan kebutuhan. Dari situ, baru deh kebangun tata nilai dan sikap, yang ujung-ujungnya yaitu ngebentuk lingkungan belajar yang kondusif. Oke, sekarang yuk kita bedah konsep ini lebih dalam. Pedoman ini ngebagi jadi 4 pilar kesejahteraan. Dan ini tuh benar-benar pilar yang konkret dan bisa diukur buat siswa dan semua yang ada di sekolah. Pilar pertama, nah ini mungkin agak bikin kaget sebagian dari kita. Ternyata ini bukan cuma ngomongin soal akademis, tapi juga soal pemenuhan kebutuhan spiritual dan keagamaan. Dan ini bukan konsep yang abstrak ya, contohnya tuh praktis banget, kayak mastiin siswa bebas dan nyaman pakai atribut agamanya tanpa diintimidasi, terus ada kegiatan lintas iman biar saling kenal dan hormat, sampai ke hal-hal kayak nyediain tempat ibadah yang layak dan gampang diakses. Lanjut ke pilar kedua, nah ini mungkin yang lebih kita kenal ya, pelindungan fisik. Ini ya mencakup semua hal yang berhubungan sama keamanan dan kesehatan fisik di sekolah. Dan lagi-lagi, ini tuh konkret banget. Contohnya, mengurangi area-area gelap atau sepi yang bisa jadi tempat bullying, nyediain RAM buat teman-teman disabilitas, sampai hal yang kelihatannya sepele tapi penting banget, kayak toilet bersih dan kebijakan bebas rokok yang ketat. Pilar ketiga, ini masuk ke area yang penting banget, kesejahteraan psikologis dan sosiokultural. Gampangnya, ini soal mental health, soal inklusivitas, dan gimana kita berinteraksi satu sama lain. Intinya, menciptakan rasa aman secara emosional. Coba deh lihat, ini detail banget loh, mulai dari nyediain akses ke guru BK, atau bahkan psikolog, terus mastiin semua siswa punya kesempatan yang sama. Misalnya buat jadi ketua kelas, sampai ngebiasain bilang tolong, terima kasih, dan maaf. 3 kata ajaib itu ternyata sekarang jadi bagian dari kebijakan nasional. Keren kan? Dan pilar terakhir, yang keempat, ini relevan banget sama zaman sekarang. Keadaban digital. Ya, karena keamanan itu nggak berhenti di gerbang sekolah aja, tapi juga nyampe ke dunia maya. Ini nunjukin kalau pemerintah paham banget kehidupan siswa sekarang itu nempel sama dunia digital. Jadi, sekolah juga punya tanggung jawab buat ngajarin literasi digital. Gimana cara ngindarin judi online atau ujaran kebencian, gimana cara ngelindungin data pribadi, sampai gimana caranya tetap sopan pas lagi online, terutama di grup-grup yang berhubungan sama sekolah. Oke, konsepnya keren banget kan? Pertanyaannya sekarang gimana cara ngebuat ini semua jadi nyata di sekolah? Nah, tenang aja, pedoman ini juga ngasih langkah-langkah yang sangat jelas.
Salah satu contoh yang paling kelihatan perubahannya itu soal disiplin positif. Coba deh dilihat perbandingannya. Daripada cuma bilang, dilarang lari di koridor, sekarang diubah jadi, berjalan dengan tenang di koridor untuk keselamatan semua. Jadi bukan cuma ngelarang, tapi ngasih tahu alasannya. Fokusnya bukan ngehukum, tapi ngedidik. Terus, yang nggak kalah penting, proses bikin aturannya itu sendiri harus kolaboratif. Jadi bukan lagi aturan yang datang dari atas ke bawah. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada tim yang isinya guru, staf, orang tua, bahkan siswa. Mereka semua dilibatin dari awal bikin draft sampai final. Tujuannya apa? Biar semuanya ngerasa memiliki aturan itu. Jadi, setelah kita ngebahas semua pilar dan caranya tadi, mungkin kita bertanya-tanya, apa sih tujuan besarnya? Kenapa pergeseran budaya ini jadi penting banget? Jawabannya ada di kutipan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini. Jadi, ini tuh bukan cuma soal bikin sekolah jadi tempat yang aman aja, tapi tujuannya jauh lebih besar dari itu, membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Jadi kesimpulan utamanya ini nih, semua pilar, semua aturan tadi itu muaranya cuma satu, membangun fondasi rasa memiliki, sense of belonging. Karena logikanya, kalau siswa dan guru udah ngerasa diterima dan dihargai, lingkungan belajar yang benar-benar aman dan nyaman itu bakal tercipta dengan sendirinya. Nah, sebagai penutup, coba yuk kita sama-sama refleksi. Dari 4 pilar yang tadi kita bahas, spiritual, fisik, psikologis, dan digital, kira-kira ada nggak satu hal kecil aja yang bisa dilakuin di sekolah Anda atau di lingkungan Anda biar bisa jadi lebih aman sekaligus lebih nyaman? Karena perubahan besar itu seringkali dimulai dari satu pemikiran kecil kan? Terima kasih sudah menonton channel ini.